Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita, karena kebetulan masih banyak juga yang belum saya jawab, masih lebih dari 150-an pertanyaan. Dan supaya tidak menunggu waktu terlalu lama, langsung saja kita cek dari siapa dan seperti apa pertanyaannya. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu Sinadi Beber. Mau tanya Pak, kalau kolam 10 kali 5 persegi, berapa ya kita sebaiknya kita tebar, karena saya guna air dari gunung ngalir terus. Wow, ini luar biasa mantep ini sahabat, karena airnya dari gunung ngalir terus. Kalau menurut saya sih, kalau saya, untuk saya lah, kalau punya sumber air mengalir terus dari gunung, bagus gitu kualitas airnya, saya mendingan budidaya nila sama ikan mas, seperti itu. Maksudnya ikan-ikan yang lebih inilah, yang lebih mahal lah harganya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, karena mungkin minatnya lele, oke, itu pun ya bagus juga sih, apalagi berkualitas gitu. Lele itu di tempat sederhana pun bagus, apalagi di tempat yang bagus tentu akan lebih bagus, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan daripada Sinadi Beber ini, kalau air dari gunung 10 kali 5, cuman ketinggian nih yang nggak disebutin. Kalau ketinggiannya 1 meter, maknanya 10 kali 5 berarti 50 kubikasi airnya. 50. Kalau yang sistem biasa saja, 50 kali 300 berarti 15.000. Muatnya tuh 15.000. Kalau sistem biasa lah, yang seperti di tempat saya, yang airnya jelek lah bahasanya, nggak begitu bagus airnya. 10 kali 5, ketinggian air 1 meter, itu bisa 15.000 ekor. Bahkan sebenarnya bisa lebih dari itu sih. Itu level yang paling rendah lah. Saya hitungnya 300 ekor per meter kubik, saya hitungnya seperti itu. Tapi kalau misalkan 400 ekor pun itu masih bisa. Dan menurut saya kalau sumber airnya bagus, mengalir terus dari gunung, ini bisa sampai 500 ekor per meter kubik, bisa lebih padat. Tapi kalaupun misalkan ragu-ragu nih, ya maaf, karena mungkin masih memulai gitu kan, pemula, saran saya amannya di 300, amannya sebagus apapun. Karena ya tujuannya adalah supaya kita mengamati lebih akurat gitu, lebih spesifik, seperti itu. Jadi amannya 300 ekor per meter kubik, berarti kalau ketinggiannya itu 1 meter, kita pakai kita tebar 15.000 ekor, seperti itu. Dan ini sangat luar biasa. Ini seperti sistem air deras kalau di nila, kalau airnya mengalir terus, seperti itu. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kasmadi Madi. Oke. Bang Kling, saya mau nanya, saya mendederkan dari ukuran 23 cm, 6 kilo selama 1 bulan, dapat 14.000 ekor, ukuran 5667. Apa itu masih normal nggak Bang? 2000, 2 kali 6, 12. Wow, itu bagus itu. Itu cukup bagus menurut saya. Dari ukuran 23 selama 1 bulan dapat 14.000 ekor, ukuran 567. Itu bukan normal, itu bagus, itu sangat bagus, itu berpotensi bagus. Itu per kilonya 2000, itu yang bagusnya lah, yang misalkan nanti kan ada 4 ukuran tuh, ada 4. Itu yang paling akhir kita jangan hitung. Yang dihitung yang 3. Yang 3 ke atasnya. Contoh nih, ukuran 34, 45 dan 56. Yang dihitungnya itu yang 56, 45 dan yang kecilnya kita nggak hitung, kita anggap reject lah, seperti itu. Dan hitungannya, kalau yang kecilnya kita nggak hitung, kita reject kan yang kecil, itu per kilo itu cuma 2000.
kita ambilnya, dan itu udah untung lah, udah bagus. Itu per kilonya itu kita ambil 2000 ekor yang bagus gitu, yang sempurna, dengan catatan yang kecil kita buang. Ya meskipun nggak dibuang gitu, maksudnya nggak dihitung lah. Kalaupun kita mau jual nih, yang besar kita jual, yang kecil kita besarkan sendiri, kita ambil resiko lah, kita besarkan sendiri. Dan kalau kita bisa mensiasatinya, yang kecil pun, yang paling kecil sebenarnya untung. Bahkan saya belum pernah jual yang kecil. Hampir 80% yang saya budidayakan di kolam saya di belakang rumah, itu semuanya yang reject sebenarnya. Karena yang bagus kita jual gitu ke mitra-mitra kita. Jadi yang kecil ya mau tidak mau kita harus berani ambil resiko. Dan sebenarnya itu masih bisa 60 hari panen loh sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Meskipun ada perlakuan khusus seperti itu. Dan ini sangat bagus, ini potensi bagus, dan lanjutkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bang Muhlis. Oke. Bang Muhlis, aku juga beli benih ukuran 7 cm. Udah umur 2 bulan. Masa nggak besar-besar, Om? Itu sih gimana ya jawabnya? Karena yang pertama saya kan nggak lihat kronologisnya seperti apa gitu. Karena jangankan 2 bulan, ada juga saya pernah itu hari angkat. Bukan itu hari sih, sudah lama lah, sudah berapa tahun, mungkin ada 6 tahunan yang lalu lah. Ada satu warga lah, itu bukan binaan saya, bukan petani saya, maksudnya beli benihnya entah dari mana gitu kan. Terus pakannya pun dia nggak jelas, kadang dikasih ampas tahu, dikasih maggot, dikasih dedak juga gitu kan, dedak apa namanya, dedak yang dari pabrik padi itu, kayak ayam dia dikasih, pokoknya macam-macam lah dia pakai alternatif karena tujuannya mau untung gitu. Dan sahabat tahu berapa lama? Dia 7 bulan itu saya angkat, baru saya bisa angkat. Dan itu pun 7 bulan itu nggak masuk ukuran itu ikan. Paling besar itu isi 14, paling besar. Ada yang masih 20, ada yang masih 18, rata-rata antara 18-20 per kilo isinya. Karena dia udah capek gitu, udah 7 bulan nggak mau panen. Terus dia, ya bahasanya ya terserah kamulah, urusin sana gitu. Ya akhirnya ya masa itu saya pun nggak bayar sih. Maksud saya oke, bisa saya ambil, saya bawa ke rumah saya, nanti saya hitung gini aja. Timbang sekarang ada berapa kilo dan akan saya bayar setelah ikannya itu saya jual. Dan alhamdulillah selama 3 minggu ikan itu terjual. Selama 3 minggu. Dari pertamanya dia 7 bulan, setelah bawa apa namanya? Setelah dibawa ke rumah saya 3 minggu itu bisa panen mencapai ukuran paling besar 6, paling kecil 10. Kurang lebih seperti itu. Dan itu sebenarnya dari perlakuan sih, kembali lagi kepada perlakuan kita. Kita kasih pakan apa, proteinnya berapa persen, dan berapa kali pemberian pakannya. Karena minimal di lele itu sengirit-ngiritnya per hari itu wajib 3% dari bobot badan. Sengirit-ngiritnya itu. Jadi kalau apa namanya, persentasenya itu ibarat dari 3% sampai ke 5%. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab untuk Bang Muhlis. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bang Basuki. Makasih Kang atas ilmunya. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan keberkahan yang berlipat-lipat. Bulan Agustus awal udah mulai setar budidaya lelenya. Oke, terima kasih untuk Bang Basuki, dan amin mudah-mudahan. Dan semangat terus, lanjutkan. Insya Allah semuanya ketemu. Yang penting apapun yang belum kita ketahui, di sini kita bisa ngobrol bareng, kita bisa berbincang-bincang. Kalaupun mau last minute saya jawab pertanyaannya, misalkan yang urgent nih, yang urgent. Kalaupun misalkan, karena banyak juga kan memang ada fitur gabung lah yang spesial untuk privat pelatihan secara cepat gitu maksudnya. Maksudnya cepat itu dalam artian saya akan selalu menjawab dengan cepat karena itu langsung menghubung ke nomor WA saya seperti itu. Cuman saya pun nggak bisa memaksa juga, mananya kalau misalkan sahabat mau saya jawab dengan langsung last minute seperti urgent gitu, ada masalah tapi saya mau dijawab langsung, begitu ditanya langsung dijawab gitu sama saya, itu bisa. Itu malam minggu live streaming setiap jam 8:30 sampai
Ya kira-kira jam 8.30, kadang-kadang kalau lagi lambat gitu kan hampir jam 9 saya baru mulai seperti itu. Tapi setiap malam minggu saya ada live streaming ngobrol bareng sambil ngopi, dan di situ kita bisa bertanya berulang-ulang tentang apa seperti itu. Dan di situ saya jawab langsung karena live streaming kan. Sahabat bertanya, saya langsung jawab seperti itu. Semampu saya apapun yang saya sudah ketahui seperti itu. Di situ ya bahasanya nggak ada biaya karena itu kebijakan saya lah bahasanya. Saya memang mau berbagi di malam itu untuk menjawab semua pertanyaan yang cepat seperti itu. Selain daripada fitur gabung. Di live streaming bisa diikuti lah. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu jawaban cepat. Karena kalau di komentar seperti ini, kan komentar kadang-kadang 2-3 hari saya baru buka handphone untuk membalas komentar, untuk meriset komentar mana yang harus dijawab dan yang nggak dijawab, dan macam-macam lah. Saya pelajari dulu, setelah itu baru saya buatkan konten seperti ini gitu. Dan itu prosesnya lama, bisa 1 minggu, paling cepat itu 1 minggu, dan bisa sampai 1 bulan baru bisa terbalas komentar seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bang Aryo Dilah. Pernah dapat inroplok palsu 3 hari nggak ada perubahan pada Aeromonas, kacau. Pada kasus berikutnya akhirnya beli inroplok di official store 1x24 jam langsung ngepek pada luka-luka ikan. 5 hari sembuh total. Oh, alhamdulillah sudah sembuh total. Oke. Jadi di sini saya pun kalau untuk produk saya nggak bisa menyimpulkan juga sih sebenarnya. Jadi inroplok palsu, ya bisa jadi inroploknya palsu, bisa jadi. Tapi kalaupun nggak palsu inroplok, ada juga yang inroploknya asli gitu, tapi nggak mati karena kebetulan bakterinya itu pas dorman gitu. Jadi si bakteri patogennya yang mau kita basmi itu pas dorman, dan dia nggak bakalan mati. Tapi kalau setelah dorman itu kita ganti air gitu kan, setelah ganti air kita obati lagi, itu biasanya mati karena dia ada dalam fase aktif gitu. Jadi bakteri itu kalau misalkan kita obati dalam kondisi dorman, memang dia agak susah mati, dia mempunyai kekebalan yang luar biasa. Tapi kalau dia dalam kondisi aktif, itu memang mati. Seperti itu. Jadi kalau di sini inroploknya palsu, itu bisa jadi palsu. Tapi bisa jadi juga inroploknya asli, nggak mati kalau bakterinya dorman. Kurang lebih seperti itu. Makanya di sini saya ya minta maaf untuk Bang Aryo Dilah. Di sini ada 2 kemungkinan jawabannya dari saya. Ada kemungkinan palsu obatnya, tiruan, dan ada kemungkinan bakterinya dorman, kurang lebih seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat. Ya mudah-mudahan kedepannya kita nggak terulang lagi lah seperti itu. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bang Melikin. Itu ada daun pepaya, fungsinya untuk apa Pak? Oh, ini di kolam bundar waktu mereview benih pas pertama tebar. Sebenarnya apa ya, daun pepaya itu kalau ditanya fungsinya apa, ya saya sendiri nggak tahu. Kenapa? Karena saya belum pernah menemukan riset antara kolam yang pakai daun pepaya dan yang nggak pakai daun pepaya, itu nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi kalau ditanya daun pepaya itu apa, saya pun lebih banyak mendengar daun pepaya itu adalah salah satu antibiotik yang herbal gitu. Ya bisa meningkatkan kekebalan tubuh, ya bisa macam-macam lah fungsinya, banyak karena herbal gitu. Tapi saya sih nggak rekomendasi sih sebenarnya, karena kalau untuk kapasitas banyak ya susah juga kita daun pepaya. Kalau di kampung oke lah, tapi kan kalau di sedikit agak tengah, agak kota, ya daun pepaya itu kalau harus beli pun ngapain juga gitu. Jadi saya nggak sarankan, itu sih cuma iseng-iseng aja, dan itu pun nggak semua, cuma ada 3 bak saya rasa. 20 bak kita tebar, hanya ada 3 yang dia itu kebetulan
daun pepaya itu dia tebang, dia ambil buah yang mudanya itu karena pepayanya itu kan udah tinggi ceritanya. Pepayanya udah tinggi, terus dia tebang tuh. Terus buahnya dia ambil, kita untuk lalap makan lah. Kan daunnya tuh ada sisa kambing tuh banyak. Sebenarnya udah dimakan sama kambing karena yang mudanya kita ambil juga kan, yang mudanya kita ambil. Terus banyak yang tuh ada sisa-sisa kambing gitu diambil gitu. Ya mungkin ada 10 helai lah dia masukkan ke 3 kolam itu. Ada yang 3, ada yang kasih 4 per kolamnya itu. Tapi itu hanya ada 3 kolam, yang lainnya enggak dikasih yang lainnya. Dan manfaatnya itu pasti ada meskipun nggak terlalu ngepek gitu. Tapi saya nggak rekomendasikan sehingga menyarankan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Najamun. Nggak ada mogok makan kalau lele. Oke. Di sini pun saya harus luruskan juga, nggak ada mogok makan untuk lele. Ya, untuk beberapa kasus dan untuk beberapa orang memang nggak ada mogok makan. Termasuk saya sendiri. Saya sendiri belum pernah mogok makan untuk lele. Hanya dikala ada kasus-kasus yang serius, lele itu terkena penyakit, justru saya memilih alternatif mendingan puasakan daripada kita mengobati menggunakan obat-obatan apalagi kimia seperti itu. Itu untuk versi saya. Tapi kalau untuk secara sengaja mogok makan gitu, atur jadwal gitu, itu memang enggak. Kecuali untuk bioplok. Kalau di sistem bioplok itu memang ada seminggu sekali wajib kita puasakan. Untuk bioplok itu bukan hanya lele saja, nila dan lain sebagainya itu ada. Karena untuk menyeimbangkan jumlah blok yang ada di kolam. Jadi kalau untuk bioblok ada, tapi kalau bukan bioblok itu nggak ada yang namanya mogok makan atau dipuasakan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya pikir karena yang berikutnya ini pertanyaannya sangat panjang dan lebar, ini perlu durasi yang cukup, jadi takut terlalu panjang. Dan untuk video yang ini saya rasa cukup sampai di sini dulu dan kita lanjut menjawab pertanyaan berikutnya di video terpisah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.